Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman, tentunya di SP Malindo Channel. Video kali ini adalah video trip perjalanan lintas batas negara, dimulai dari kota Pontianak, Kalimantan Barat menuju ke Gua Nia, Miri, Sarawak, Malaysia. Di gua ini diduga merupakan tempat hidup nenek moyang orang Asia Tenggara karena telah ditemukan fosil manusia yang telah berumur 40.000 tahun. Seperti apa cerita trip perjalanan saya kali ini yang bertema Borneo Expedition? Sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum di-subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta mensupport channel ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Yang punya Palangkaraya izin ya. Sesampainya di terminal, saya langsung memesan dan membeli tiket bis yang melayani rute kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini saya sudah berada di border perbatasan dan saatnya untuk melakukan pengecopan paspor untuk imigrasi. Setelah menempuh jarak kurang lebih 370 km, akhirnya bis pun sampai di Kuching. Setelah menempuh jarak kurang lebih 420 km, akhirnya bis pun sampai di Sibu. Saat ini saya sudah sampai di Bintulu, itu artinya saya sudah menempuh jarak kurang lebih 990 km dari kota Pontianak, Kuching, dan teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Batunia. Setelah menempuh jarak kurang lebih 370 km dari kota Pontianak hingga ke Kuching dan 750 km dari Kuching ke Batunia. Pas tuh daripada museum nih akan start jalan kaki lah. Yang ini nanti memang dia just straight saja lah, dia tak ada apa nih, tak ada simpang lagi, tak ada simpang kiri kanan. Ikut dalam kawasan apa nih, macam nak cakap tuh, perjalanan tuh lah, plank walk tuh. Nanti dalam 2.5 km akan sampai di community Tanggap punya macam gerai craft tangan lah. Di sini nanti orang lokal ada orang akan ada jual minuman, ada jual makanan ringan, lepas tu ada juga dia orang jual yang craft tangan yang dia orang buat sendiri. Saat ini saya sudah berada di Taman Negara Nia National Park, dan di sini kita wajib registrasi atau mendaftar melalui barcode yang sudah disediakan dan melakukan pembayaran sebesar Rp20 untuk non-Malaysia dan Rp7 untuk warga negara Malaysia. Setelah melakukan registrasi dan mendapatkan tiket, juga mendengarkan beberapa arahan dari instruktur pengelola, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke gua bersama 3 rekan saya yang juga berasal dari Indonesia. Bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin trip atau jalan-jalan di tempat ini dan juga berencana untuk menginap di sini, juga disediakan villa untuk disewakan dan sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Sebelum masuk ke gua, kita wajib check-in tiket di pos penjagaan. Pos penjagaannya sendiri menyatu dengan dermaga yang akan kita lalui menuju ke sebuah perahu atau bot, di mana perahunya sendiri yang akan mengantarkan kita menuju ke seberang yang terdapat museum arkeologi yang juga merupakan akses menuju ke goa. Saat ini saya sudah dalam perahu, dan perahu atau bot ini cukup besar, bisa mengangkut hingga 20 orang. Saat ini saya sudah sampai di dermaga sebelah. Dermaga satunya ke dermaga sebelah itu berjarak kurang lebih 50 meter dan saatnya kita naik ke atas. Bayarnya berapa, Kak? Rp1 per orang. Oke. Izin, Kak, untuk mengambil video, boleh ya? Oke, terima kasih. Di rute menuju ke gua, kita akan menyeberangi sebuah sungai dan menaiki sebuah perahu yang berbayar senilai Rp1 Malaysia.
Setelah menyeberangi sungai dan naik sedikit, di sebelah kanan terdapat sebuah. Dan ini adalah Museum Arkeologi Nia. Namun pagi hari ini kita belum masuk dikarenakan kita memilih untuk masuk ke gua. Selanjutnya kita akan berjalan kaki sejauh 2,9 km dan di sini kita melewati jembatan maupun jalan setapak yang sudah dicor. Dan di sini kita akan menikmati keanekaragaman flora dan fauna sepanjang jalan ini. Dan ada beberapa di antaranya merupakan binatang endemik. Seperti inilah pemandangan flora dan fauna di sini. Tumbuh-tumbuhan di sini itu sangat dipelihara dan tidak diganggu. Begitu juga dengan jembatan ini selalu ada yang membersihkan setiap pagi. Begitu juga di sini disediakan banyak sekali tempat sampah atau tong-tong sampah dan disediakan juga tempat istirahat ketika lelah untuk berjalan kaki. Setelah berjalan kaki kurang lebih 2,9 km atau 2,5 km dari tepi sungai, akhirnya kita sampai di Reds Area atau Tangap Community Craft Center. Di sini terdapat WC, gerai yang menjual berbagai macam minuman dan makanan ringan, dan juga berbagai kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat lokal. Dari Reds Area ini saya kembali melanjutkan perjalanan menuju ke goa yang pertama, yaitu Trader Cave yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat ini. Sebelum memasuki area goa, kita akan melewati sebuah gerbang yang terbuat dari besi. Dan di sini kita melalui jembatan layang yang terbuat dari kayu besi atau kayu belian. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa jalan layang di sini selalu dibersihkan oleh petugas atau pengelola Taman Nasional Park ini agar tetap selalu bersih dan nyaman untuk dilalui. Namun walaupun begitu, kita tetap harus ekstra hati-hati karena kayu belian ini sangat licin apabila dia terkena air atau basah. Saat ini kita sudah memasuki area Trader Cave atau gua dagang. Dikenal sebagai gua dagang dikarenakan dahulu di sini terdapat aktivitas jual beli oleh masyarakat setempat. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di dalam gua dagang atau Trader Cave. Dikenal sebagai gua dagang karena di sini dulu terdapat aktivitas warga setempat, yaitu melakukan transaksi jual beli. Dan sini terdapat banyak sekali kayu belian yang berdiri atau ditancapkan. Ini dahulunya digunakan untuk mengambil sarang burung walet yang ada di langit-langit gua ini. Di Trader Cave atau gua dagang ini ada beberapa area yang diberi pagar yang digunakan oleh para arkeologi untuk mempelajari kehidupan manusia di masa lampau. Selain liang guanya yang cukup banyak dan terbesar di dunia, Pegunungan Kapur ini terkenal karena ditemukannya fosil manusia purba yang hidup 40.000 tahun lalu, yang ditemukan sekitar tahun 1975. Teman-teman sekalian, seperti inilah Trader Cave yang terbentuk dari bebatuan kapur yang terbentuk dari jutaan tahun lalu. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Great Cave yang ada di sebelah. Selanjutnya saya akan menuju ke Great Cave yang berjarak kurang lebih 200 meter dari Trader Cave. Great Cave merupakan liang terbesar di dunia yang memiliki beberapa terowongan yang menuju ke gua lain, yang juga merupakan tempat ditemukannya fosil yang berusia 40.000 tahun.
Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Great Cave dan jalan yang ada di sini itu diberi atap yang terbuat dari kayu. Dikarenakan jalan ini pas berada di atas bibir dinding gua agar menghindarkan para pengunjung tertimpa benda yang jatuh dari atas maupun kotoran burung yang jatuh dari atas dinding gua. Saat ini saya sudah berada di Great Cave dan jalur ini adalah jalur menuju ke Tangap Ranger Post, juga ke Phantom Cave, yaitu gua yang banyak sekali terdapat lukisan-lukisan purba yang sudah berumur ratusan ribu tahun. Dan untuk sampai di sana kita akan melalui sebuah terowongan yang panjangnya kurang lebih 400 meter yang memiliki tanjakan dan penurunan yang cukup curam dan tentunya sangat gelap. Dan tentunya di sini kita harus membawa penerangan atau senter. Jadi teman-teman sekalian, kita akan menuju ke jendela gua sana yang di bawahnya itu terdapat sebuah terowongan yang panjangnya kurang lebih 400 meter karena itu merupakan jalur menuju ke Phantom Cave. Setelah hampir sampai di puncak dan menaiki kurang lebih 100 buah anak tangga, saya pun sampai di sebuah gazebo. Dan di sini saya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Phantom Cave yang nantinya kita akan melewati sebuah terowongan yang panjangnya kurang lebih 400 meter. Selanjutnya saya akan menuju ke dasar gua karena di sana terdapat sebuah terowongan yang merupakan akses menuju ke Phantom Cave. Akan tetapi kita di sini harus menuruni ratusan anak tangga yang sangat licin dikarenakan jalan atau jembatan yang terbuat dari kayu dipenuhi oleh kotoran burung walet atau kelelawar yang tentunya berkesan minyak yang pastinya sangat licin. Seperti teman-teman saksikan, ini adalah salah satu sarang burung kelelawar yang hidup berkoloni di dalam gua ini, yang merupakan penghuni utama gua ini selain burung walet. Di tengah perjalanan menuruni anak tangga untuk menuju ke dasar gua, di sini kita disuguhi pemandangan yang sangat indah karena di sini terdapat beberapa lubang gua atau jendela yang cukup memberi akses cahaya masuk ke dalam gua, yang tentunya sangat membantu kita untuk memandangi keindahan dinding-dinding gua yang ada di sini. Satu pemandangan yang sangat indah berasal dari jendela gua yang terdapat di langit-langit gua, dan di sana terdapat air yang jatuh terus-menerus. Setelah naik dan menuruni ratusan anak tangga, akhirnya saya pun sampai di mulut terowongan. Dan dari Great Cave kita akan berjalan sejauh 400 meter melalui terowongan ini menuju ke Tangap Ranger Post. Setelah menempuh jarak kurang lebih 400 meter dari Great Cave, akhirnya saya pun sampai di sini. Selanjutnya saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Phantom Cave yang berjarak kurang lebih 600 meter. Di sini kita akan beristirahat sejenak di salah satu pos atau gazebo sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Phantom Cave. Setelah beristirahat sejenak, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Phantom Cave yang berjarak kurang lebih 600 meter. Di mana aksesnya sendiri kita harus keluar dari gua ini dan melewati belantara hutan. Teman-teman sekalian, seperti yang disaksikan di depan sana banyak sekali batu-batu kapur yang bergelantungan. Selain kami berempat yang berkunjung ke Phantom Cave ini, di sana juga terdapat sekelompok pelajar. Dan nanti saya akan perlihatkan lukisan-lukisan dinding yang dibuat oleh manusia-manusia purba pada. Di dalam pagar ini terdapat banyak sekali serpihan perahu, yang pastinya perahu ini sudah dibuat oleh manusia modern, akan tetapi mungkin karena nilai sejarahnya, jadi keberadaannya masih tetap dipertahankan. Inilah lukisan-lukisan dinding yang dibuat oleh manusia purba yang hidup kurang lebih 40.000 tahun lalu.
sehingga gua ini diberi nama Painted Cave. Lukisan-lukisan ini sudah tenggelam atau sudah menyatu di dalam batu kapur yang ada di dinding gua. Setelah dirasa cukup di Painted Cave, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke museum, di mana aksesnya adalah jalur utama pada saat kita masuk ke sini. Menuruni ratusan anak tangga, melewati jembatan, juga melalui hutan belantara, dan kita di sini berjalan kaki sejauh 600 meter untuk sampai di Ranger Post. Setelah berjalan kaki kurang lebih 600 meter dari Painted Cave, akhirnya saya pun sampai di Ranger Post. Dan di sini kita kembali melewati sebuah pintu besi yang bertujuan untuk mengamankan benda-benda arkeologi dan juga sarang dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi teman-teman sekalian, saat ini saya sudah kembali di terowongan yang merupakan akses dari Great Cave dan Ranger Post. Nah, dan seperti inilah susunan bebatuan yang ada di atas kepala terowongan. Dan terowongan ini di banyak sisi cukup lebar, kurang lebih 5 meter. Cuman batu di atas kepala itu hanya berjarak kurang lebih 2 jengkal. Dan sebagian juga ada yang 2 meter, ada yang kurang. Dan tentunya di sini teman-teman sekalian posisinya sangat gelap, dan kalau tidak bawa senter atau bantuan cahaya lain, tentunya kita tidak dapat melewati jembatan yang terbuat dari kayu ini, dan kita bisa jatuh atau terpeleset. Di sini udaranya cukup pengap dikarenakan sempit dan cukup sunyi, tidak ada suara-suara burung ataupun kelelawar, kecuali suara wisatawan yang datang dari depan. Yang wisatawan ini terdiri dari beberapa pelajar dan lain sebagainya. Jadi yang ada itu hanya suara langkah kaki saya, karena ketiga rekan saya sudah berjalan lebih dahulu meninggalkan saya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, walaupun di sini udaranya cukup pengap dan sangat gelap tentunya, tetapi terasa ramai karena di sini kita berpapasan dengan puluhan rombongan wisatawan yang terdiri mungkin dari para pelajar maupun mahasiswa. Sehingga saya memilih untuk berhenti untuk memberi mereka akses untuk berjalan. Teman-teman sekalian, di sini saya kembali berpapasan dengan rombongan wisatawan yang ada di depan. Selain itu, di sini kita juga menemukan air yang jatuh dari atap gua, dan tentunya ini sangat berbahaya karena air yang jatuh dari atap gua itu mengenai jembatan yang terbuat dari kayu, dan tentunya kayu belian yang terkena air itu sangat-sangat licin. Ditambah lagi ada beberapa kotoran burung, dan tentunya ini sangat licin dan sangat berbahaya bagi pejalan kaki. Jadi di sini kita harus ekstra hati-hati. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin berwisata di tempat ini, saya sarankan untuk menggunakan sepatu yang terbuat dari karet yang bisa di segala medan, dan tentunya nyaman dan bisa memberi rasa aman. Setelah berjalan kaki ratusan meter melewati terowongan yang ada di dasar gua, di sini saya kembali memasuki ruangan gua yang cukup besar. Saking besarnya di ruangan ini terdapat sebuah gunung atau bukit, dan di ruangan ini terdapat banyak sekali jendela atau lubang gua. Selain itu, di sini juga terdapat air yang jatuh dari atap gua yang cukup tinggi. Walaupun tenaga sangat terkuras setelah berjalan dari Painted Cave, namun sesampainya di ruangan ini semuanya terasa lega telah memandangi pemandangan yang sangat luar biasa. Setelah merasa cukup memandangi pemandangan yang sangat indah di ruangan ini, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Great Cave. Di sini saya menuruni dan menaiki ratusan anak tangga menuju ke Great Cave.
Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah kembali berada di ruangan terbesar atau gua terbesar yang ada di Niah National Park ini. Namanya itu adalah Great Cave. Dan di dalam ruangan inilah ditemukan fosil manusia pertama yang ada di Asia Tenggara, yang sebagian mempercayai bahwa itulah nenek moyang orang Asia Tenggara. Dan ruangan gua ini cukup besar seperti teman-teman saksikan, dan teman-teman yang di luar sana yang kelompok pendaki maupun pencinta wisata alam maupun sejarah yang ingin berkunjung ke tempat ini, yuk trip bersama saya, bisa komen di kolom komentar. Dan kalau kamera di wide, nah seperti inilah pemandangan di ruangan gua ini. Cukup gede dan cukup besar. Teman-teman sekalian, seperti yang kita saksikan di sini terdapat sebuah informasi tentang Great Cave ini atau tempat ditemukannya fosil manusia pertama di Asia Tenggara. Dan tempat fosil ditemukan ini diberi pagar agar tidak dimasuki oleh para pengunjung yang bisa berpotensi untuk merusak beberapa peninggalan manusia purba yang ada di dalam gua ini. Setelah dirasa cukup di Great Cave, akhirnya saya pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan nantinya saya akan mampir di Museum Arkeologi Niah National Park. Karena di museum ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang kehidupan manusia yang hidup di masa lampau. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah dalam perjalanan pulang dari gua, dan di sini saya mampir di rest area untuk beristirahat sejenak. Ini banyak sekali gerai yang menjual berbagai aksesoris dan kerajinan tangan warga setempat. Tentunya sangat bagus untuk dikoleksi bagi teman-teman traveler. Di sini juga terdapat toilet dan tempat mencuci tangan. Saya harapkan teman-teman sekalian yang sudah berkunjung ke gua, diharapkan untuk mencuci tangan agar bakteri tidak ikut pulang ke rumah. Setelah istirahat dirasa cukup, saya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke museum yang berjarak kurang lebih 2,5 km. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di area Museum Arkeologi Niah National Park. Dan ada apa saja di dalam museum? Ikuti terus video ini hingga selesai. Museumnya sendiri sangat bersih dan sangat rapi, tentunya sangat bersahabat bagi para pelajar maupun mahasiswa yang lagi melakukan penelitian tentang sejarah dan arkeologi. Di museum ini banyak sekali informasi tentang goa, fosil, kehidupan sejarah, dan kehidupan warga setempat. Foto yang disertai informasi yang detail. Di sini ada fosil batu replika goa yang tentunya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan arkeologi. Namun di sini kita tidak menemukan fosil asli manusia pertama di Asia Tenggara karena sudah dipindahkan ke Museum Sarawak yang terdapat di Kuching, Sarawak, Malaysia. Teman-teman yang di luar sana, ayo berkunjung dan berwisata di tempat yang bersejarah ini. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah keluar dari museum dan akan kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan saat ini saya sudah menuju ke dermaga untuk naik perahu ke seberang, dan seperti biasanya di sini perahunya berbayar, yaitu 1 ringgit Malaysia. Kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 3.600 rupiah. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah sampai di parkiran utama Niah National Park, dan di sini saya akan menuju ke mobil yang terparkir di sana. Dan di sini banyak sekali mobil yang terparkir, itu artinya hari ini banyak sekali pengunjung yang datang. Dan di depan sana juga terdapat villa-villa yang disewakan, dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa menginap di villa yang ada di sini.
Demikianlah cerita dan pertualangan saya di Gua Nia ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum di-subscribe. Share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Dan semoga videonya bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan trip perjalanan saya selanjutnya.